Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Efriana dengan NIM 33362000095, jurusan Teknik Sipil. Pertama-tama mohon izin kepada Bapak Fajri Ihsan SSI MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elektrokimia. Langsung saja. Materi ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, pengertian elektrokimia, sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Galvani atau sel volta, dan yang terakhir penulisan notasi sel. Yang pertama, pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasi. Yang kedua yaitu sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik disebut sel volta atau sel Galvani, dan sel yang menghasilkan reaksi kimia melalui elektrolisis disebut sel elektrolisis. Sel elektrokimia menjadi 3, yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia sehingga menghasilkan arus listrik. Lalu reaksi kimia yang terjadi di sel elektrokimia adalah reaksi redoks. Dan yang terakhir, sel elektrokimia terdiri atas sel volta dan sel elektrolisis. Yang ketiga yaitu komponen sel elektrokimia. Terdapat 2 macam elektroda, yaitu yang pertama, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif disebabkan oleh reaksi spontan. Elektron akan dilepas oleh elektroda ini. Yang kedua, katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi berbagai zat kimia. Yang keempat yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Selanjutnya, proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katoda. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katoda dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anoda di kutub positif. Yang kelima ada aplikasi sel elektrolisis. Terbagi menjadi 3, yaitu pemurnian logam, pembuatan beberapa bahan kimia, dan penyembuhan logam. Yang keenam ada hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang digunakan. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik. Dengan muatan listrik yang digunakan, dapat disimpulkan massa zat sama dengan muatan listrik dalam elektron. Jumlah muatan listrik yang dipakai sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik dan selang waktu secara matematis, Q sama dengan I dikali T. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Secara sistematis, hukum Faraday 2 dapat disimpulkan dengan persamaan berikut. Massa zat sama dengan massa ekivalen zat. Massa ekivalen zat adalah massa atom relatif dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau muatan ionnya.
secara sistematis, Me sama dengan Ar atau bilox atau muatan ion. Yang ketujuh ada sel volta atau sel galvani. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Misalnya, pada anoda, logam Zn melepaskan elektron dan menjadi Zn2+ yang larut. Zn menjadi Zn2+ tambah 2E-. Pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu. Hal ini dapat diketahui dari berkurangnya massa logam Zn setelah reaksi, sedangkan massa logam Cu bertambah. Reaksi total yang terjadi pada sel galvani adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Sel volta dibedakan 3 jenis, yaitu yang pertama sel volta primer, yang kedua sel volta sekunder, dan yang ketiga sel volta bahan bakar. Dan yang terakhir adalah notasi sel. Penulisan notasi sel volta menurut konvensi IUPAC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, notasi sel terdiri dari suatu anoda ke katoda. Tanda garis 2 melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel, dan tanda garis 1 melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Elektroda anoda terletak di bagian paling kiri dan elektroda katoda di bagian paling kanan. Elektrolit inert tidak ditulis. Terima kasih. Mungkin ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.